Artinya di dalam masalah ada jalan keluarnya, di dalam jalan keluar ada masalahnya. Jadi kalau adik-adik lari dari masalah, adik-adik sebenarnya lari dari jalan keluar gitu loh. Nanti ketika adik-adik itu banyak penolakan, delalah lingkungan itu juga akan menolak adik-adik. Nah itu nanti unik ya. Jadi kalau adik-adik itu biasa menolak sesuatu, nanti adik-adik akan ditolak oleh alam semesta. Itu rumus, Dik. Kalau adik-adik menerima, kalau adik-adik menerima realitas, maka adik-adik akan diterima oleh alam semesta. Itu rumus. Kalau adik-adik menolak realitas, sama saja dengan menolak takdir Allah sebenarnya. Adik-adik menolak Allah. Kalau adik-adik menolak Allah, adik-adik nggak dapat ridho Allah gitu. Kira-kira begitu sederhananya. Maka latihannya nanti real. Nah, saat kamu menyadari penolakan itu, maka masalahmu akan langsung menguap. Jadi sebenarnya nanti tekniknya itu gini loh, Dek. Nah, untuk sampai ke teknik ini, adik-adik harus memahami hakikat dari masalah. Jadi masalah itu sebenarnya apa ya? Memang ini teori, tetapi teori ini adalah ruh bagi eh, proses terapi tasawuf. Hari ini kita online, kita akan membahas satu teori yang teori ini merupakan ruh dari terapi tasawuf ya. Ya, jadi saya ulangi lagi ini memang ini teori, tetapi teori ini adalah ruh bagi eh, proses terapi tasawuf. Mengapa saya bilang ruhnya, Dek ya? Jadi kemarin kita sudah saya sampaikan bahwa terapi itu ada terapi cepat yang adik-adik sudah bisa lakukan ya. Lalu yang kedua terapi menengah atau teknik menengah yang insya Allah besok yang adik-adik dari Semarang ikut apa pengobatan massal nanti di minggu depan atau minggu depannya lagi ya. Kalau besok masih pakai teknik cepat ya. Nanti minggu depan saya harap adik-adik yang ikut nanti bisa menggunakan teknik menengah. Lalu ada teknik mendalam. Nah, teknik mendalam ini sebenarnya kalau diringkas namanya tekniknya qanaah ya, Dik ya. Nah, yang disebut ya, disebut terapi mendalam itu sebenarnya yang disebutnya ini terapinya qanaah ya. Terapi qanaah. Inilah yang sebenarnya yang saya maksud sebagai terapi yang mendalam, yakni yang disebut sebagai terapi qanaah. Nah, untuk sampai ke teknik ini, adik-adik harus memahami hakikat dari masalah. Jadi masalah itu sebenarnya apa? Ya, apa yang kita sebut masalah atau hakikatnya masalah itu sebenarnya apa ya? Jadi ini nanti teknik ini atau teori ini adalah ruh dari terapi mendalam atau teknik yang mendalam yang kita sebut sebagai teknik atau metode qanaah. Karena kita kan sudah sangat sering mendengar tentang terminologi qanaah ya atau menerima apa adanya. Tapi ini tentu sebagai seorang praktisi ya tidak cukup hanya ya kamu terima aja nggak cukup begitu ya harus ada teknik-tekniknya. Hmm. Jadi harus ada teknik tidak cukup apa namanya adik-adik hanya menasehati pasien nanti konaah diterima aja Pak gitu. Namanya bukan praktisi kalau gitu ya namanya penasehat atau hanya ustadz ya. Ya, jadi kalau adik-adik pengen jadi praktisi harus ada metodenya. Konaah itu gimana caranya gitu. Harus ada metode yang apa namanya yang adik-adik pahami. Nah, sebelum adik-adik memahami itu, mari kita bahas dulu tentang yang disebut masalah. Kan sebenarnya tugas dari praktisi tasawuf kan apa namanya menyelesaikan masalah itu ya, secara spiritual gitu. Jadi sederhananya ya menyelesaikan masalah spiritual. Tapi sebenarnya masalah itu apa? Nah, ini ya. Ini nanti adik-adik saya minta betul adik-adik memahami hal ini, terutama bagi adik-adik sendiri. Nah, adik-adik ini kan tentu punya masalah masing-masing ya. Setiap orang itu punya masalah. Nanti dihayati masalahnya. Nanti adik-adik akan memahami benarkah ini masalah gitu. Nah, itu ya. Jadi sebelum kita masuk ke teknik, teknik qanaah atau teknik terapi yang mendalam,
Adik-adik harus memahami dulu hakikat masalah atau hakikatul masalati ya. Ya, hakikat dari masalah itu apa? Apakah kalau di dunia apa di alam pikiran ya, di dunia ruang dan waktu masalah adalah ketika sesuatu nggak sesuai harapan kita itu disebut masalah. Nah, jika definisi adik-adik masalah itu adalah ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan, maka hidup akan penuh masalah tentu saja ya. Maka masalahnya akan rentetan dan setiap hari adik-adik akan kenyang masalah itu. Tapi jika adik-adik menggeser definisi masalah, nanti adik-adik akan memahami, oh ternyata yang selama ini saya anggap masalah itu belum tentu masalah. Misalnya contohnya, nanti kalau adik-adik misalnya kuliah gitu, mendapat nilai B itu masalah apa enggak gitu. Nah, kan mungkin bagi sebagian ya enggak masalah, bagi sebagian yang lain masalah gitu. Loh, mengapa bisa beda padahal objeknya sama kan? Misalnya adik-adik belajar sufi healing, dapat B, yang si Fulan dapat B, si A dapat B, si B dapat B, si C dapat B gitu. Sama-sama B-nya, tapi dari tiga orang ini, yang satu B itu masalah, yang dua bisa jadi B itu nggak masalah gitu. Padahal objeknya sama. Nah, kenapa kok bisa beda? Nah, gitu loh, Dek ya. Nah, ini yang pemahaman seperti ini saya benar-benar mengajak adik-adik untuk memahaminya. Karena yang disebut tasawuf itu bukan hanya sekedar teoritik yang adik-adik hanya sekedar membaca, tapi adik-adik harus mempraktekkan dan praktek paling penting praktek kepada dirinya sendiri. Nah, kita bahas dulu tentang hakikat dari masalah. Masalah itu sebenarnya terjadi saat ada penolakan. Nah, ketika adik-adik menolak, berarti itu masalah. Misalnya tadi, kalau adik-adik misalnya nilainya B, lalu adik nggak menolak, adik-adik bisa menerima, ya nggak masalah. Tetapi ketika adik-adik menolak, saya nggak mau B, saya nggak suka B, itu berarti jadi masalah, akan jadi masalah. Jadi masalah itu sebenarnya ketika kita menolak suatu realitas. Sehingga nanti terus masuk ke teorinya Qanaah, al-qanaatu kanjul latanfa. Qanaah itu latafna ya. Al-qanaatu kanjul latafna. Bahwa qanaah itu adalah perbendaharaan yang tidak terperi, tidak terkira. Makanya kalau orang dia bisa melakukan teknik qanaah apapun situasinya, dia nggak menolak, dia menerima, ya masalahnya masalah walaupun objeknya masih ada, masalahnya hilang. Misalnya contoh ya, ini betul-betul harus adik-adik pahami ya. Jadi misalnya tadi nilainya B misalnya, Sufi Healing 3 SKS gitu. Lalu nilainya B. Pertama kan masalah saat adik-adik menolak ya. Tapi ketika adik-adik bisa qanaah menerimanya, kan jadi nggak masalah. Padahal nilai B-nya kan nggak berubah kan. Ya B-nya tetap B, nggak berubah jadi A, nggak berubah jadi A plus atau apa, nggak berubah. Tapi B-nya tetap. Tetapi jadi masalah nggak sekarang? Enggak, karena yang berubah di dalam batin kita gitu. Nah, itu yang disebut dalam Al-Qur'an innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu nggak akan mengubah sesuatu sebelum kita mengubah diri kita sendiri gitu. Makanya dalam konsep-konsep terapeutik adik-adik ya. Nah, nanti adik-adik kalau sudah jadi praktisi dalam konsep-konsep terapeutik yang penting itu Recording in bukan progress. yang penting itu sebenarnya bukan apa namanya? Sebentar. Jadi yang penting sebenarnya bukan tekniknya ya. Di dalam terapeutik, di dalam proses terapeutik, saya ulang ya. Di dalam proses terapeutik, yang penting bukan tekniknya, tetapi adalah orang yang melakukan teknik, perasaan atau suasana batinnya. Bukan tekniknya. Misalnya hipertensi, contoh misalnya nanti dapat kasus seperti itu ya, hipertensi. Yang penting bukan tekniknya. Oh ini bekamnya titik mana, itu teknik namanya, Dek. Aku presurnya titik mana, itu teknik. Herbalnya pakai apa? Itu teknik, itu metode. Tetapi yang paling penting di dalam Tibun Nabawi atau dalam Sufi Healing itu bukan metodenya. Metode nanti dipilih setelah pengelolaan batin, setelah spiritual support, setelah spiritualnya kita support. Gitu. Ya, jadi setelah terselah apa secara spiritual kita berubah gitu. Jadi bukan tekniknya. Nah itu yang membedakan adik-adik nanti dengan psikologi,
yang membedakan adik-adik dengan pengobatan timur, yang membedakan adik-adik dengan pengobatan barat itu di situ. Bedanya di situ. Jadi kalau di dalam Sufi Healing atau Tibun Nabawi yang paling penting itu spiritual supportnya. Yang paling penting itu suasana batinnya, spiritualitasnya dulu. Baru tekniknya. Nah, nah, ketika seseorang batinnya berubah menjadi lebih positif, teknik itu menjadi jauh lebih efektif, Dek. Jadi misalnya ada orang hipertensi, dia menolak hipertensinya. Terjadi penolakan batin. Biasanya tekniknya jadi tidak efektif. Atau tingkat keefektifannya menurun. Sangat jauh berbeda, misalnya ada orang sama-sama dibekam karena hipertensi ya. Si A dibekam karena hipertensi, tapi dia sudah mengelola batinnya, saya menerima hipertensi ini sebagai takdir dari Allah. Jadi dia waktu dibekam, energinya mengalir lancar. Nanti akan saya jelaskan bahwa penolakan akan menghambat pengobatan ya. Nanti adik-adik akan kita pahamkan sampai di level itu. Tapi adik-adik sekali lagi harus memahami bahwa Kalau dengan kata-kata adik sini ya, Dek ya. ya adik-adik harus benar-benar memahami bahwa di dalam proses terapeutik Sufi Healing yang paling penting bukan tekniknya. Yang paling penting bukan bekamnya, bukan akupresurnya, bukan herbalnya, bukan. Itu adalah langkah kedua setelah spiritual support, setelah menerima, setelah qanaah. Nah, jadi baru setelah itu semua teknik, bahkan kadang-kadang teknik sederhana bisa menjadi sangat efektif gitu. Nah, sehingga kita itu sering lihat adik-adik ya dalam apa proses-proses terapi ya. Banyak sekali terapis-terapis itu pinter. Secara metode, secara teknik itu pinter. Dia pintar mendiagnosis, pintar memilih titik, teknik pijatnya bagus dan lain sebagainya. Itu pintar tetapi jumlah prosentase kesembuhannya tidak tidak berbeda dengan orang yang nggak pinter gitu. Ya, kenapa itu kok bisa begitu? Karena sebenarnya yang paling menentukan itu bukan tekniknya ya. Itu saya ulang-ulang terus ini ya. Jadi yang paling menentukan bukan tekniknya, tapi yang paling menentukan adalah adakah masih adakah penolakan itu di dalam hati. Nah, masih dia sudah kona'ah apa belum kona'ah. Nah ini tugas kita sebagai terapi sufi. Sebenarnya tugas kita di situ adik-adik. Jadi misalnya saya ceritakan yang saya share saya misalnya dengan dinas apa kesehatan Kota Semarang apa namanya ada rencana untuk pelatihan terhadap petugas-petugas kesehatan tentang spiritual support itu. Karena memang bahkan di dalam apa manajemen pengobatan-pengobatan konvensional di rumah sakit yang di puskesmas yang paling menyulitkan petugas itu sebenarnya penolakan dari pasiennya itu kemarahan pasiennya ketakutan pasiennya kemarahan pasiennya nah itu yang kadang-kadang membuat proses terapinya jadi tidak optimal gitu karena ada penolakan nah maka itu ya jadi sebenarnya yang disebut masalah itu saat orang menolak pada saat orang menerima ya nggak masalah lagi gitu atau minimal masalahnya akan berkurang gitu. Ya. Nah, saat kamu menyadari penolakan itu, maka masalahmu akan langsung menguap. Jadi sebenarnya nanti tekniknya itu gini loh, Dek. Kita ini menolak, lalu sadari penolakan. Jadi misalnya adik-adik ini contoh aja, misalnya apa kuliah, lalu harapannya dapat A, ternyata dapatnya B. Kan itu masalah ya, masalah saat itu karena adik-adik kan menolak, nggak mau. Misalnya maunya A kok, masa B. Nah, ketika adik-adik menyadari itu apa terjadi hal semacam itu, adik-adik langsung menyadari oh ya saya menolak gitu. Lalu adik-adik merasakan penolakan itu. Kan menolak itu ada secara fisik kan ada tuh, Dik. Menolak itu kan di tubuh ada nggak enaknya kan. Kan nggak mungkin karena menolak itu melibatkan energi. Jadi penolakan itu membuat energi itu tersumbat gitu loh. Nah, ini gambarnya ya. Ini saya kasih tahu gambarnya. Misalnya ini ada air masuk. Air ini kan realitas hidup ya. Lalu harusnya seandainya nggak ada sumbatan di sini, ya air langsung ngalir gitu. Langsung mengalir ke sini. Walaupun ada air banyak nggak masalah kalau nggak ada sumbatan kan. Nah, tetapi ketika ada sumbatan, ketika ada penolakan, maka air ini walaupun yang masuk sedikit, masalahnya hanya sepele, nanti terjadi pembalikan ya, lalu bludak airnya. Walaupun masalahnya cuma sederhana. Jadi
kalau seseorang menolak ada sumbatan di sini, maka akan terjadi kekacauan aliran energi. Kalau ini saya gambarkan sebagai aliran air ya. Jadi kalau air masuk ke pipa ini, seandainya nggak ada sumbatan, dia akan keluar, ya. Maka akan terjadi kelancaran aliran energinya. Tetapi jika ternyata ada sumbatan, ada penolakan secara psikologis ya, saya nggak mau seperti ini, saya nggak boleh seperti ini, saya nggak mau seperti ini. Nah itu penolakan. Nanti akhirnya beludak keluar terjadi kebanjiran. Nah kalau secara fisik ya nanti akan menimbulkan ketidaknyamanan secara fisik, otot-otot jadi tegang, pembuluh darah jadi kaku. Kalau dibahas secara psikoneuroimunologi, otaknya atau sistem saraf simpatisnya akan terlalu dominan ya. Nanti ya hormon kortisol akan meningkat sehingga apa namanya kekebalan tubuhnya menurun. Nah, itu jelas secara ilmiah itu sudah dipelajari memang begitu. Jadi penolakan itu akan menyulitkan pengobatan. Tetapi kan kadang-kadang kita nggak mau menerima gitu. Kan kita selalu, kan kebanyakan orang kan menolak. Bagaimana saya bisa menerima? Ini kan wah gitu, cari-cari alasan gitu. Kita tidak mau menyadari bahwa kita sedang menolak gitu. Nah itu padahal penolakan akan selalu. Nah itulah sebenarnya pentingnya kalau nanti adik-adik secara prosedural pentingnya zikir nafas itu di situ sebenarnya. Jadi ketika seseorang dilakukan proses terapeutik lalu melakukan zikir nafas, apa kalau zikir nafas di kita kan terima ikhlas itu ya, tarik nafas terima hembuskan ikhlas, tarik nafas terima hembuskan ikhlas itu salah satu metodenya. Nah sehingga akan terjadi penerimaan. Nah itu. Nah kalau menerima masalahnya mau apa? Jadi sebenarnya masalah di sini kan saya kasih gambaran ya Dek ya. Ini air masuk kita ibaratkan masalah menurut pikiran kita. Lalu kita fokusnya di sini, di air masuk ini. Pokoknya nggak boleh ada air masuk. Pokoknya nggak boleh dia begini sama saya. Pokoknya nggak boleh suami saya sama saya begini. Pokoknya nggak boleh istri saya sama saya begini. Pokoknya nggak boleh tetangga saya sama begini. Itu orang yang terlalu fokus di air masuk ini gitu. Memang benar ketika nggak ada air masuk seakan-akan tidak ada masalah kan? Ya. Nah, tetapi kan kita nggak bisa berharap bahwa orang lain akan sesuai harapan kita. Kita nggak bisa berharap bahwa suami kita seperti harapan kita 100% gitu. Nggak bisa berharap. Kita nggak bisa berharap istri kita seperti harapan kita 100%, nggak bisa berharap. Sehingga sebenarnya yang penting bukan mencegah air masuk. Yang paling penting mencegah sumbatannya ini loh, Dek. Ya. Jadi yang paling penting itu bukan mencegah air masuk. Kalau kamu mencegah air yang masuk, kamu capek karena air yang masuk bisa dari mana saja. Bisa bisa dari tetangga, bisa dari bos, bisa dari bawahan, bisa dari teman, bisa dari dosen, bisa dari bahkan bisa dari orang tua, dari oh, banyak sekali ya. Nanti kecapean kita akan kelelahan. Maka fokusnya fokusnya adalah melatih penerimaan gitu. Nah, itu yang disebut sebagai terapi qanaah itu di situ. Nah, sehingga inilah saya tulis ya, menerima bukanlah menerima objek. Jadi menerima itu bukan menerima ini loh, Dek. Bukan oh, air masuk saya terima gitu enggak. Menerima adalah melepas penolakan ini loh, sumbatannya ini dihilangkan. Saya tidak menolak itu ya. Jadi yang sering orang menjadi problem, misalnya ada orang didiagnosis kanker ya. Itu dia menerima itu maksudnya menerima kankernya gitu. Jadi dia itu menerima objek. Nah, itu sangat susah. Ya, jadi yang diterima itu bukan bukan apa bukan objeknya tapi menerima itu maksudnya adalah melepas penolakan di dalam diri kita kan ada yang nolak di dalam diri padahal kan ada misalnya ada orang gulanya tinggi kan gulanya jelas ada kan itu kan realitasnya jelas ada yang penting itu bukan kan terus orang itu fokusnya ke gula kan fokusnya pertama kali ketika sakit itu nah dia tidak fokus ke dalam diri ke dalam penolakan yang ada di dalam dirinya padahal seandainya dia menerima itu akan sangat membantu proses-proses terapeutik, proses-proses pengobatan. Nah, ini yang saya maksud dari awal saya cerita ke adik-adik. Ini teori, tetapi teori ini adalah ruh dari Sufi healing yang kita pelajari. Ini ruhnya, ini teknik mendalam itu ruhnya ini, deh. Ya, jadi kan ada teknik cepat, gampang teknik cepat itu ya kayak gitu aja. Adik-adik lakukan, tanya langsung teknik terapi, lalu terapi menengah adik-adik ngecek tentang apa respon dia terhadap satu modalitas terapi itu. Tapi ini yang terapi mendalam itu ini ruhnya. Jadi yang adik-adik yang 200 jam
benar-benar menghayati hal ini ya. Karena kalau nggak menghayati hari ini, nanti adik-adik nggak bisa masuk praktek di terapi mendalam, nggak bisa. Apalagi adik-adik sendiri nggak pernah latihan untuk kehidupannya sendiri gitu. Kan adik-adik punya masalah, coba itu dilatih. Nanti dilatih, nanti kan saya ajari tekniknya. Jadi menerima itu sebenarnya melepas sumbatan ini. Kalau melepas sumbatan, air masuk nggak masalah deh. Nah, nanti dia akan keluar sendiri. Ya. Nah, kuatnya penolakan tergantung kuatnya keinginan. Nah, semakin orang itu ingin, semakin penolakannya kuat. Misalnya, kalau adik-adik sangat ingin nilai A, lalu ternyata nilainya B, ya marah itu. Adik-adik akan menolak. Tetapi penolakannya akan jauh lebih kuat dibanding teman adik-adik yang ya kayak pengen A sih, tapi ya nggak banget-banget pengennya. Itu penolakannya kan jadi lebih lebih ringan ya, tidak menolak lagi. Nah, tetapi kita jangan fokus ya, jangan terus berpikir begini, berarti nggak boleh ingin. Nah, itu nanti salah lagi. Ingin itu boleh, tapi nanti disadari. Oh, saya ingin. Oh, kalau saya ingin hal itu, rasa tubuh saya begini. Nah, itu nanti adik-adik di riadohnya itu begitu. Makanya sejak awal, kan latihan-latihan yang saya latih ke adik-adik kan sejak awal kan menyadari tubuh ya toh. Oh ini, oh kepala saya rasanya begini, mata begini. Terus saya suruh buat level kan levelnya. Misalnya adik-adik terhadap mata ini apa seneng kepada mata, tapi jengkel kepada hidung, jengkel kepada telinga. Nah itu sering disadari itu latihannya dek. Sehingga nanti adik-adik waktu melakukan praktek atau praktikum, adik-adik lebih mudah mengajari, membimbing klien lebih mudah karena adik-adik wis ngelakoni dewi gitu. Iya kan, kalau sudah ngelakoni dewi kan lebih mudah kita ngajari orang. Tapi kalau nggak pernah dilakukan, adik-adik nggak pernah mempraktekkan ilmu yang kita pelajari untuk diri sendiri, nanti adik-adik mentoknya hanya bisa lakukan teknik satu, teknik dua, teknik cepat dan teknik menengah. Tapi teknik-teknik yang mendalam, apalagi nanti ada teknik yang tanpa teknik, namanya teknik nafas ya. Itu kita tidak ajarkan karena itu bukan pelajaran. Nah ini ya dek ya, saya ulang ya. Ini kan ada teknik namanya teknik fana. Terapi berbasis kesadaran nafas rohaniah yang merupakan teknik tanpa teknik atau saya sebut teknik nafas. Ini teknik yang tanpa metode, itu nggak bisa diajarkan. Itu nanti adik-adik, kalau adik-adik menjaga niat baik, nanti insya Allah Allah yang akan memberi ilham kepada adik-adik untuk memahami ilmu itu. Ya. Jadi kalau teknik cepat sama teknik mendalam itu bisa diajarkan, Dek. Tetapi teknik-teknik puncak teknik yaitu teknik kefanaan diri atau teknik nafas itu adalah hadiah dari Allah Sang Maha Penyayang ya. Nah itu, jadi semakin kuat keinginanmu maka semakin kuat penolakanmu. Berarti adik-adik itu kalau semakin stres karena memang keinginannya terlalu kuat kan gitu. Mengapa stres ya? Kenapa stresnya besar dibanding si A, si A dengan si B? Mengapa si A stresnya lebih besar? Ya karena penolakannya dia sangat kuat. Semakin seseorang semakin menolak, maka tingkat stresnya semakin tinggi. Gitu. Nah, jadi tetapi jangan fokus ke keinginan, jangan menghilangkan keinginan. Yang dilakukan melepas penolakan terhadap realitas. Gitu lah ya. Jadi biar adik-adik nggak salah paham nih. Jadi misalnya gini, keinginan terhadap nilai A itu baik deh. Ya, kuliah kan memang harus begitu. Adik-adik kan kepengen nilainya A. Gitu. Nah, tetapi ketika nilai muncul, nah tadi kan keinginan. Nah, ketika nilai muncul, ada realitas yang muncul, nilainya ternyata B. Nah, yang dihilangkan penolakannya, keinginannya nggak usah kan keinginannya sudah lampau. Jadi jangan jangan sekali-kali memahami konsep qanaah itu menghilangkan keinginan loh ya. Memang keinginan itu sumber masalah. Kalau melihat melihat alurnya, tetapi sebenarnya dalam praktek bukan masalahnya bukan di keinginan, masalahnya di penolakan deh. Ya, makanya terus tekniknya qanaah. Itu sekali lagi ya, qanaah itu menerima realitas, bukan realitas itu maksudnya gini loh, menerima yang ada itu yang nyata gitu loh. Dek. Kan biji. Kalau kemarin adik-adik waktu pengen nilai A, kan nilainya belum nyata kan. Ya kalau belum nyata nggak perlu diterima, kan nggak bisa ditolak juga, wong belum nyata kok ya toh. Yang bisa diterima dan yang bisa ditolak itu kan kenyataan.
Nah, kalau keinginan itu tidak berhubungan dengan kenyataan kan. Nah, keinginan itu tidak berhubungan dengan kenyataan. Keinginan itu berhubungan dengan sesuatu yang belum nyata, ya kan? Jadi yang kita bahas adalah kenyataan. Nah, ketika kenyataan muncul kan kita menolak. Nah, yang kita lepas itu penolakannya, bukan menghilangkan keinginannya. Gitu ya. Ya, semoga nanti adik-adik memahami. Tapi insya Allah nanti jika adik-adik terus berlatih nanti bisa memahami. Nah, adik-adik, ini saya tadi yang saya bilang ya, penolakan mengacaukan energi, aliran energi tubuh. Saya kan sering cerita kan ke adik-adik, marah mempengaruhi liver, takut mempengaruhi ginjal, apa cemas mempengaruhi lambung, sedih mempengaruhi paru, kan sering cerita begitu. Lah sedih, cemas, takut, marah itu kan penolakan semua sebenarnya. Jadi emosi itu kan muncul karena nolak kan. Kalau nggak nolak kan nggak ada emosinya. Makanya ini sumber emosi itu penolakan. Ya, sumber emosi itu menolak. Kalau nggak menolak ya nggak ada emosi. Kalau menerima ya, kalau ini diterima secara positif diterima ya positif. Kalau ditolak, misalnya adik-adik menolak masa lalu. Yang ditolak sebenarnya bukan masa lalu ya. Yang ditolak sebenarnya imajinasi terhadap masa lalu ya kan. Kan masa lalu sudah nggak ada, tapi imajinasinya kan nempel di otakmu tuh. Di otakmu kan nempel imajinasi. Lalu imajinasi ini kamu tolak sehingga kamu kecewa terhadap masa lalu, kamu sedih terhadap masa lalu. Nah, terhadap masa depan, imajinasinya kamu buat sendiri kan nggak ada. Masa depan kan belum ada. Tetapi kan sudah bu imajinasikan kan di benakmu. Oh, besok kalau IP saya 4, sekian atau nilai saya sekian. Kamu kan imajinasi. Jangan-jangan kalau nilai saya begini nanti dimarahin orang tua, jangan-jangan saya nyari kerjaan susah. Itu kan masa depan kan. Masa depannya sudah ada belum? Kan belum ada kan. Belum ada. Yang ada apa? Imajinasi, imajinasi tentang masa depan. Nah, imajinasinya ini kenyataan. Tetapi kenyataan yang imajinatif, bukan kenyataan yang sesungguhnya. Masa lalu sebenarnya juga sama. Masa lalu itu tidak ada. Masa lalu itu ilusi. Tetapi yang nyata adalah imajinasi tentang masa lalu. Nah, imajinasi itulah yang sebenarnya harus nanti yang adik-adik terima, yaitu imajinasinya yang diterima. Masa lalunya udah nggak ada sih. Masa depannya juga belum ada. Jadi saya sekali lagi ya, emosi muncul karena menolak. Nah, sehingga tadi saya sampaikan bahwa ketika adik-adik menolak, maka kan munculnya menolak masa lalu kan sedih atau marah ya. Menolak masa depan kan cemas, khawatir, gelisah, ya itu menolak masa depan. Lalu teorinya dulu yang sudah saya sampaikan, cemas ke lambung, takut ke ginjal, marah ke liver dan seterusnya. Nah, berarti memang penolakan itu mengacaukan aliran energi. Nanti lebih jauh lagi sebenarnya menolak itu mengacaukan aura kita itu. Lebih jauh itu gitu deh. Nanti ketika adik-adik itu banyak penolakan, delalah lingkungan itu juga akan menolak adik-adik. Nah, itu nanti unik ya. Jadi kalau adik-adik itu biasa menolak sesuatu, nanti adik-adik akan ditolak oleh alam semesta. Itu rumus, Dik. Kalau adik-adik menerima, kalau adik-adik menerima realitas, maka adik-adik akan diterima oleh alam semesta. Itu rumus. Kalau adik-adik menolak realitas, sama saja dengan menolak takdir Allah sebenarnya. Adik-adik menolak Allah. Kalau adik-adik menolak Allah, adik-adik nggak dapat ridho Allah gitu. Kira-kira begitu sederhananya. Maka latihannya nanti riadohnya riadoh menerima. Nah, jalan keluar. Nah, kita sering mengatakan bahwa saya ini bermasalah misalnya dengan suami. Masalah saya itu di anak saya. Masalah saya itu di suami saya. Masalah saya itu di pekerjaan saya dan seterusnya. Nah, lalu orang-orang kebanyakan fokus kepada sesuatu yang dia anggap masalah. Padahal masalah itu nggak ada di luar. Masalah itu adanya kan di dalam. Yang nolak kan di dalam diri kita. Misalnya tadi ya, adik-adik dapat nilai B misalnya. Pengennya A. Yang masalah kan bukan nilainya. Yang masalah kan adik-adik menolak nilai B itu. Nah, menolak itu di mana coba? Menolak itu dinilai apa di saya? Kan di saya, di aku kita kan. Jadi menolak itu bukan nilai, bukan ada di luar loh ya. Makanya sebenarnya masalah itu ada di dalam, Dek, bukan di luar. Ya, itu pahami betul ya. Jadi masalah itu sebenarnya ada di dalam diri kita. Nah,
Sehingga saat kamu menolak masalahmu, maka kamu menolak jalan keluarnya. Karena sebenarnya jalan keluar itu ada tepat pada masalahnya. Di mana sebenarnya jalan keluar itu? Di dalam diri kita sendiri. Nah, itu yang disebut di dalam Al-Quran. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Bahwa di dalam kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi kemudahannya itu di mana? Ya ada di kesulitannya kan gitu. Ini dawuhnya Allah gitu deh. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusro. Bahwa sesungguhnya kemudahan ada di dalam kesulitan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Berarti kemudahan di mana? Jadi kesulitan itu. Di mana sulitnya? Di dalam diri kita sendiri. Oh, gitu loh. Itu kalau mau nafsirkan surat Al-Insyirah itu gitu. Makanya kalau di dalam Al-Quran ini kan gini. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Jadi malam itu ya keluar dari siang, siang ya keluar dari malam. Kehidupan keluar dari kematian, kematian keluar dari kehidupan. Lah berarti kehidupan sama kematian itu mana? Jadi satu deh. Nah, ini pahami lah. Ini ayat Al-Qur'annya gitu. Tulijul laila fin nahar. Allah itu mengeluarkan malam di dalam siang. Wa tulijun nahara fil lail. Allah mengeluarkan siang di dalam malam. Berarti di dalam malam ada siang, di dalam siang ada malam. Kalau konsepnya itu yin, di dalam yin ada yang, di dalam yang ada yin. Itu kalau di timur ya. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi. Nah, itu. Jadi di dalam kehidupan ada kematian, di dalam kematian ada kehidupan. Artinya di dalam masalah ada jalan keluarnya, di dalam jalan keluar ada masalahnya. Jadi kalau adik-adik lari dari masalah, adik-adik sebenarnya lari dari jalan keluar gitu loh. Ya. Innallaha faliqul habbi wan nawa. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Dzalikumullahu fa anna tu'fakun. Nah, itu. Ya intinya itu Allah itu antara hidup dan mati itu sebenarnya saling mengadakan. Di dalam hidup ada kematian, di dalam kematian ada kehidupan. Itu ini dalil-dalilnya ya. Mengapa saya menyampaikan hal semacam tadi itu. Fa inna ma'al usri yusra ya, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, bahwa di dalam bersama kesulitan ada kemudahan. Berarti kalau adik-adik kepengen mudah, ya harus menghadapi kesulitan gitu. Jangan lari karena masalah ya, penyelesaian masalah terletak pada masalahnya. Nah, ini dalil-dalilnya. Lalu adik-adik tentang emosi ya. Oh, saya sedih, Pak. Nah, gimana nanti Pak kalau saya sedih terus? Enggak, sebenarnya adik-adik kalau enggak menolak, nanti hilang sendiri kok, Dek. Ketika adik-adik menerima sesuatu, emosi itu hilang sendiri. Ketika adik-adik misalnya tadi marah karena nilainya B, ketika adik-adik menerima, emosi itu hilang sendiri. Saya selalu bilang makanya sudahlah, dihayati nafasnya saja kalau belum bisa ya. Tarik nafas, hembuskan, sadari, tarik nafas, hembuskan, sadari, tarik nafas, hembuskan, sadari. Ngomong hilang-hilang dewi, nggak usah dicari caranya gimana, nggak usah. Ya orang kebanyakan nanya sih. Kebanyakan nanya, gimana Pak caranya? Nggak tahu dilakoni, nggak pernah praktek, tapi selalu tanya caranya. Oh, seandainya dikasih tahu ya nggak dilakukan juga. Nah, makanya yang penting itu dipraktekkan gitu loh, Dek. Jadi kayak terapi nafas ya yang sudah saya ajarkan bolak-balik itu. Nah, adik-adik praktekkan gitu. Karena yang sebenarnya yang abadi itu kan hanya Allah. Walillahil masyriqu wal maghribu fa ainama tuwallu fa thamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Jadi kemanapun kamu menghadap, fasamma wajhullah, disitulah wajahnya Allah gitu. Karena yang lain sebenarnya ilusi deh. Kesedihan ilusi, ketakutan ilusi, kemarahan. Hmm. Enggak. Ini siapa Ibu adik ini lagi rapat. yang ikut Apa ngaji nih ini kalung siapa di ini? meja? Apa nih kalung di meja? Tenang, saya ambil di meja satu. Ini siapa ini? Ya gitu ya. Lalu ada lagi. Nah ini. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhara la ilaha illa huwa kullu syai'in halikun illa wajhah. Loh.
kullu syai'in halikun. Kabeh iku akan musnah. Illa wajahu kecuali Allah. Nah, gitu loh, Dek. Jadi nggak usah khawatir sama kesedihan. Kesedihan itu kok hilang dewi. Kemarahan jo hilang-hilang dewi. Kullu man 'alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi ini akan fana. Fana itu yang nggak ada. Wa yabqa wajhu rabbika, yang kekal hanya 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 Tuhanmu gitu. Nah, sehingga gini ya, ini yang sudah sering saya sampaikan, sahabah sumatan kosi. Semua akan berlalu deh. Jadi masalah itu kalau menurut Ibnu Sabrumah ya, Wakana Ibnu Sabrumah, Ibnu Sabrumah itu ada seorang ulama namanya Ibnu Sabrumah. Idza nazala bihi balaun, ketika turun kepadanya bala, beliau mengatakan, beliau berkata, sahabah summatan kosi. Ini hanyalah awan yang akan berlalu. Nah, itu deh. Jadi ini ya hanya awan. Jadi kesedihan itu awan. Ya, kemarahan itu awan. Akan berlalu. Kalau adik-adik nerima, akan berlalu. Ya. Memang kadang-kadang gini deh. Ya saya sendiri waktu mempraktekkan hal-hal semacam ini ya. Dulu ya. Mosok sih saya hilang dewe. Ya ternyata memang hilang dewe. Kalau kita menerima nanti hilang sendiri. Karena yang selain Allah tidaklah abadi. Emosi, masalah, atau apapun akan hilang dan pergi. Sahabah summatan kosi. Itu hanyalah awan yang akan berlalu. Ini kalau adik-adik mau baca di kitabnya namanya Risalatul Qusairiyah ya. Saya tulis ya. Nah itu sahabah summatan kosi. Maka lalu karena nanti adik-adik sebagai pejalan spiritual. Kadang-kadang kita ini kan menghadapnya itu kepada siapa? Yang kita cari itu sebenarnya apa? Adik-adik mungkin ada yang nyari. Misalnya ini sekarang. Oh nyari nilai. Nyari kesuksesan di depan. Tapi kadang-kadang kita lupa sebuah tujuan akhir dari semua hal. Bahwa dalam Al-Quran kita diajarkan untuk berdoa, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi wa ufawidu amri ilallah. Ilahi duh Gusti anta maksudi, engkaulah tujuanku, engkaulah cita-citaku, wa ridhoka matlubi, dan ridhomulah yang aku cari, wa ufawidu amri, dan aku pasrah sumarah. Ufawidu itu pasrah bungkoan gitu, urusan-urusanku ilallah, kepada Allah. Ketika harapanmu melebur dalam harapannya, maka hanya ada kedamaian batin. Artinya ketika adik-adik memang benar-benar yang dicari Allah, itu, yang menjadi tolap adik-adik, yang menjadi matlub ya, yang kita cari, yang kita harap-harapkan kok ridhonya Allah, ya nanti akan rodiyatan mardiyah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki rodiyatan mardiyah. Nah ini ya. Nah ini jadi nanti ketika seseorang apa namanya pertama adik-adik sekali lagi pahami tentang masalah. Yang disebut masalah ketika kita menolak realitas. Semakin besar penolakan, semakin besar masalahnya. Maka sehingga di dalam proses penyelesaian masalah kita tidak fokus kepada objeknya, tetapi fokus kepada yang menolak. Yang menolak adalah ego kita atau aku kita atau nafas kita. Nah, kita yang nolak. Maka penolakan penolakan ada di dalam diri. Makanya penyelesaiannya ada di dalam diri. Itulah yang disebut di dalam Al-Quran. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. La yukallifullahu. Allah itu tidak akan membebani nafsan, nafas, illa wusaha. Kecuali dia bisa. Karena memang saja ini masalahnya cuma nolak itu. Jadi sebenarnya semua masalah bisa selesai kalau dirinya selesai, terhadap dirinya selesai. Nggak selesai karena memang dengan dirinya dia nggak selesai. Makanya terus dilanjutkan laha maka sahabat soalaiha maka sahabat. Nah, ono barang apik ya karena dirimu sendiri, ono barang elek ya karena dirimu sendiri. Kan terus banyak orang protes memang. Ya, ketika saya ceramah hal yang macam ini. Bagaimana mungkin Ustaz? Kan istri saya begini, suami saya begini, mana mungkin ini bukan masalah itu. Padahal menurut Allah itulah maka sahabat wa alaiha
Makta sahabat tuh nek ono barang apa ya karena kamu sendiri, ono barang elek ya kamu sendiri. Maksudnya itu tadi loh, Dik. Ya karena kamu menolak. Karena masalahnya bukan di objek. Seperti tadi ya. Saya ulang lagi, masalahnya bukan air yang masuk, masalahnya adalah sumbatan gitu. Jadi ini kan di dalam diri kita. Ini memang air masuk di luar diri kita, betul memang. Tetapi sumbatannya, penolakannya ada di dalam diri. Nah, itulah yang disebut. Lalu Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Bahwa sebenarnya semua masalah itu kita bisa tanggung gitu. Nah, cuma nggak bisa nanggung karena kita terjebak di dalam sumbatan-sumbatan ini, menyumbat terus, menolak terus. Pada saat penolakannya nggak ada, lah terus laha maka sabar. Kalau ada hal baik itu ya karena dirimu sendiri, kalau ada hal buruk ya karena dirimu sendiri. Jadi, nah itulah kan ayat-ayat ruqyah yang harus adik-adik hafal kan. Ya itu harus dimaknani. Eh, La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Itu adik-adik pahami betul maksudnya itu. Jadi Allah itu nggak akan memberi ujian kepada seseorang kecuali dia mampu untuk melampauinya. Memang seberat apapun, iya seberat apapun. Tetapi kalau adik-adik fokus kepada masalahnya, ya nggak bisa. Masalah akan menjadi sangat berat. Nggak akan bisa. Jadi sebenarnya ya la yukallifullahu nafsan illa wusaha itu ketika adik-adik sudah melatih diri untuk menerima. Ya, bukan masalahnya harus selesai. Masalahnya banyak nggak selesai, Dek. Nanti banyak coba ya, kalau adik-adik lihat orang-orang tua kita meninggal, ya kan meninggalkan masalah. Ya kan? Masalahnya nggak selesai. Misalnya orang tua dulu dia meninggal, dia sakit, ya masalahnya nggak selesai. Ya. Jadi sebenarnya penyelesaian masalah itu bukan objeknya terus nggak ada gitu, nggak. La yukallifullahu nafsan illa wusaha itu bukan dimaksudkan bahwa nanti masalahnya akan selesai, akan hilang. Enggak. Dunia memang isinya masalah gitu. Sudah itu memang dunia isinya ya begitu. Kita nggak bisa berharap bahwa dunia itu akan selalu sama dengan kehendak kita. Nggak bisa. Coba tanya siapapun gitu. Cara satu orang ditanya, pasti akan sering sesuatu itu nggak sesuai dengan kehendak. Nah kalau itu ya itu tadi memang jadi masalah terus gitu. Maka melatih menjadi diri yang qanaah itu maksudnya itu di situ. Nah ini yang nanti setelah adik-adik memahami ini ya. Nah, nanti baru adik-adik nanti melakukan teknik yang mendalam ya. Nah, nanti kita pahamkan nanti qanaah itu apa sebenarnya lebih dalam lagi ya. Nanti insya Allah ini saya share ya. Ininya saya share, saya kirim ke adik-adik materinya dan materi yang ini nanti insya Allah saya buat di YouTube ya. Nanti adik-adik akan bisa mendengarkan kembali. Ya, saya kira demikian untuk untuk siang kali ini.